Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita mengawali satu aktivitas ini dengan memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, dan mari kita berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid yang barokah ini dijadikan oleh Allah hamba yang senantiasa istiqomah dan senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Di dalam Islam ada satu konsep yang disebut sebagai fadilah. Fadilah ini merupakan keutamaan, privilege, keistimewaan yang hanya diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk pilihan. Apapun itu, kalau kita ditahbiskan pada makhluk atau manusia biasa, maka biasanya ciri-ciri orang tersebut adalah mereka yang senantiasa mengedepankan isi daripada wadah. Mereka senantiasa mengedepankan aspek rohani, aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek spiritual daripada jasad atau tubuhnya. Satu tamsil, sebuah botol betapapun baik dan elegan wujudnya, tapi ketika isinya, mohon maaf, air seni, maka botol itu tidaklah penting dan nilainya sangat rendah. Tapi betapa buruknya sebuah botol, tapi ketika isinya adalah air zam-zam, maka botol itu bernilai tinggi. Apalagi kalau di dalamnya berisi emas berlian, maka tentu nilai yang ada di dalam botol tersebut akan lebih tinggi. Karena apa? Isi. Hal ini sebagaimana sebuah isi yang kemudian kita analogikan sebagai Al-Quran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, maka Al-Quran ini sebuah isi di mana di dalamnya terkandung panduan, terkandung petunjuk, sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian apapun yang bersangkutan dengan Al-Quran ini, mereka akan mendapatkan satu keistimewaan atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril yang berhubungan dengan Al-Quran, meskipun secara substansial dia sama dengan malaikat-malaikat lainnya, tapi karena dia mendapat isi, membawa sebuah wahyu yang agung, maka kemudian malaikat Jibril mendapatkan satu keistimewaan sehingga ia disebut sebagai Sayyidul Malaikah, pemimpin malaikat-malaikat. Kenapa? Isi yang dia bawa yaitu wahyu berupa Al-Quran. Demikian pula ketika wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau juga mendapatkan satu privilege, satu keutamaan, keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul lainnya. Oleh karena itu wajar beliau disebut sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, khatamun nabiyina, di mana ajarannya menyempurnakan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Lalu di mana Quran itu diturunkan? Al-Quran diturunkan di kota Makkah. Apakah Makkah juga menjadi sesuatu yang mulia? Betul. Al-Quran merupakan satu tempat lokus yang mewadahi sebuah isi yang agung, yaitu Al-Quran. Maka yang namanya Makkah disebut sebagai Sayyidul Buldan, yaitu kota yang paling agung
dan paling terbaik di antara kota-kota yang lainnya. Sampai saat ini Mekah menjadi kota terbaik di mana semua umat Islam dari penjuru dunia, dari negara, lintas etnis, lintas bangsa, semua merindukan kota Mekah. Ini karena isi Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Lalu kapan Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang terbaik, yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada keistimewaan di malam ini, sehingga siapapun yang beribadah dan bertepatan pada malam bulan Ramadan, yaitu pada saat malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu bernilai luar biasa, melebihi dari 1000 bulan yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Di mana dalam kitab tertentu di sini dicontohkan pada seorang yang malamnya senantiasa beribadah, pagi dan siangnya berpuasa, dia adalah Sam'un al-Ghazi. Tapi menurut tafsir tertentu bahwa 1000 bulan, bahwa satu malam lebih baik dari 1000 bulan, artinya amalan yang mereka lakukan betapa baiknya, betapa agungnya, sehingga tidak terhitung dan tak terhingga. Lalu hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, kapan kemudian Al-Quran diturunkan? Yaitu pada bulan Ramadan, di mana Allah berfirman, Syahrul Ramadana unsila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Maka Ramadan menjadi bulan yang terbaik dan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, yaitu bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu banyak keistimewaan di bulan Ramadan ini. Ada maghfirah, ada rahmah, ada ibra'u minan nar. Oleh karena itu mari kita gunakan momentum bulan Ramadan ini sebagai satu tindakan yang lebih baik lagi, dengan meningkatkan ibadah yang lebih sempurna lagi. Karena pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang pertama yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan. Mereka yang beriman, yang kokoh. Kemudian kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan. Kata kutiba tentu beda dengan furido, tentu beda dengan wujibah. Ini satu ketetapan yang kokoh. Ibarat undang-undang yang tertulis, maka ketetapannya kokoh. Ibarat SK yang telah dituliskan, maka ketetapannya kokoh dan kuat. Berbeda dengan ketika disampaikan dengan lisan saja. Makanya bagi siapapun yang tidak menjalankan puasa karena faktor darurat, dia akan tetap diwajibkan untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. Berbeda dengan sholat. Ini karena kata kutiba, ditulis, ditetapkan dengan kokoh. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa pernah diwajibkan oleh umat-umat sebelumnya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua Nabi pernah melakukan puasa dengan metode tertentu. Apa tujuannya? Yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian berhati-hati, supaya kalian berwaspada dalam menghadapi segala kehidupan. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Di dalam ayat ini minimal ada 3. Yaitu yang pertama, kita harus meningkatkan nilai-nilai normatif, yaitu hukum, mengedepankan kewajiban daripada ego kita. Ketika bulan Ramadan, maka kita mengedepankan hukum yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu mengikuti puasa dengan baik. Lalu yang kedua adalah dengan la'allakum tattaqun. Di sini ada 2, yaitu kita harus meningkatkan nilai-nilai purifikatif, membersihkan hati kita dari kata-kata yang kotor, dari ucapan-ucapan sarkas, dengki, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah preventif, menjaga, menahan ketika kita sudah tidak mampu, maka tahanlah.
Maka ketika kita mampu dengan 3 aspek ini, insya Allah bulan Ramadan ini kita bisa lalui dengan baik. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini dan tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat dan dipetik hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.